Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Rupanya di kota Kendari juga datang beli di Bau-Bau, sehingga mengakibatkan harga minyak itu memang melambung tinggi. Dan hari ini kita persembahkan tanah yang agung itu, tanah yang luhur itu untuk kejayaan Indonesia di ibu kota yang baru. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mengungkap 2 penyebab harga minyak goreng di pasar tradisional Bau-Bau terus melambung tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar ritual pengambilan tanah Lele Mangura sebagai perwakilan tanah dari Sulawesi Tenggara untuk dibawa ke ibu kota negara Nusantara. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 12 Maret 2022, bersama saya, Wode Saparia. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah kembali melaporkan adanya tambahan 16.110 pada Jumat 11 Maret 2022, sehingga totalnya ini menjadi 5.864.010 orang. Tambahan 16.110 lebih rendah dibandingkan kemarin yang tercatat 21.311 orang. Sementara kasus sembuh bertambah 39.212 orang menjadi 5.335.846 orang. Sedangkan kasus meninggal bertambah 290 orang. Dengan begitu, sudah ada 151.703 yang meninggal akibat COVID-19. Untuk kasus aktif turun 23.392 orang menjadi 376.461 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mengungkap 2 penyebab harga minyak goreng di pasar tradisional Bau-Bau terus melambung tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Rupanya di kota Kendari juga datang beli di Bau-Bau, sehingga mengakibatkan harga minyak itu memang melambung tinggi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagperin Kota Bau-Bau mengungkap 2 penyebab harga minyak goreng di pasar tradisional Bau-Bau melambung tinggi hingga Rp40.000 sampai Rp50.000 per liter dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Disperdagperin Bau-Bau, Laode Ali Hasan mengatakan, 2 penyebab itu diantaranya karena kepanikan masyarakat terhadap keterbatasan minyak goreng, ditambah lagi pedagang dari luar daerah datang berbelanja minyak goreng di Bau-Bau. Rupanya di kota Kendari juga datang beli di Bau-Bau, sehingga mengakibatkan harga minyak itu memang melambung tinggi. Karena memang ekspektasi masyarakat hari ini kepanikan, sehingga mengakibatkan kenaikan harga di pasar. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Karena itu Ali mengatakan akan meminta pihak distributor supaya penyaluran minyak goreng didampingi pemerintah agar lebih teratur dan masyarakat bisa terlayani minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp14.000 per liter. Kita akan coba melalui Disperindak untuk bagaimana caranya pembagian itu lebih teratur. Mungkin harus ada KTP dan kartu keluarganya nanti diambil supaya tidak double-double ambil seperti itu. Ali mengatakan langkah tersebut harus dilakukan agar pembagian minyak goreng merata. Apalagi saat ini stok minyak goreng di Bau-Bau kurang dari 100.000 liter, sedangkan kebutuhan minyak goreng Kota Bau-Bau dan daerah sekitarnya dalam sebulan butuh 250.000 liter. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menyerahkan laporan keuangan tahun 2021 untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kota Bau-Bau kembali menjadi yang tercepat di antara 17 kabupaten kota dan provinsi di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Kota Bau kembali mencatatkan sejarahnya di dalam sistem pelaporan keuangan daerah
Karena kita kemarin ya untuk yang daerah yang pertama dari 17 kabupaten tambah 1 provinsi di Sulawesi Tenggara yang menyerahkan laporannya untuk diaudit. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali mencatat rekor tercepat dalam pelaporan keuangan tahun 2021. Kota Bau-Bau menjadi daerah pertama dari 17 kabupaten kota dan 1 provinsi di Sultra yang menyerahkan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen keuangan itu diserahkan langsung oleh pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse kepada Kepala BPKRI Sultra di Kendari kemarin. Laude Ahmad Monianse mengatakan cepatnya penyerahan dokumen ini sebagai bentuk komitmen dan disiplin pemerintah Kota Bau-Bau dalam hal pelaporan dan disiplin waktu. Mudah-mudahan dengan kecepatan itu juga diikuti dengan kualitas laporan kita yang baik. Ya, di situ ada kepatuhan pada peraturan, kesesuaian, sistem, itu semua. Jadi mudah-mudahan kecepatan tadi seiring dengan kualitas laporan. Dan ini bisa terjadi karena OPD-OPD sudah mulai berdisiplin di dalam pembuatan laporan keuangan. Laude Ahmad Monianse berharap tahun ini Kota Bau-Bau dapat kembali mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-7 kalinya. Mudah-mudahan kita WTP untuk yang ke-7 ya. Mudah-mudahan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar ritual pengambilan tanah Lele Mangura sebagai perwakilan tanah dari Sulawesi Tenggara untuk dibawa ke ibu kota negara Nusantara. Gubernur Sultan Ali Mazim memilih tanah di dalam kawasan Benteng Wolio karena dipercaya memiliki keberkahan. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulku melaporkan. Dan hari ini kita persembahkan tanah yang agung itu, tanah yang luhur itu untuk kejayaan Indonesia di ibu kota yang baru. Tanah Buton menjadi salah satu tanah yang dipilih dari 34 provinsi di Indonesia yang akan dikumpulkan di Kabupaten Penajem Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan menjadi bagian dari proses pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Tanah Buton tersebut diambil di dalam kawasan Benteng Wolio, benteng terluas di dunia, tepatnya di sekitar kawasan makam Sultan Buton pertama, Sultan Murhum Kaimuddin, yang oleh masyarakat sekitar menyebutnya dengan Tanah Lele Mangura. Proses pengambilan tanah ini dilakukan dengan ritual khusus oleh perangkat Masjid Agung Keraton Buton atau yang dikenal dengan Sarakidina dan dihadiri oleh pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse bersama sejumlah kepala OPD pada Jumat pagi. Ritual yang dilakukan berupa pemanjatan doa kepada Yang Maha Kuasa agar tanah yang dianggap berkah dan sakral oleh masyarakat Buton ini juga membawa berkah untuk pembangunan IKN Nusantara ke depan. Tanah yang diambil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tempat khusus yang terbuat dari rotan yang di dalamnya telah dibalutkan kain putih. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan ini merupakan perintah Presiden kepada seluruh gubernur di Indonesia agar menyiapkan 2 liter tanah dan 2 liter air untuk disimpan di ibu kota negara. Ya, Pak Gubernur memang sendiri yang memilih. Untuk air, 2 liter air saya mungkin di Konawe. Tapi untuk tanah, beliau meminta agar kita mengambil tanah di dalam benteng keraton. Karena beliau melihat bahwa tanah itu tanah yang diberkati. Alhamdulillah atas dukungan dari seluruh OPD di Kota Bau-Bau dapat mempersiapkan ritual pengambilan ini. Dan ini memang diharapkan oleh Pak Gubernur agar tanah itu diambil tidak hanya sekedar diambil, tetapi itu memang harus diawali dengan ritual. Dan ritual yang berlaku di daerah setempat. Dalam sistem pengetahuan masyarakat Buton, Lele Mangura merupakan bagian dari jazirah Kepulauan Buton yang mula-mula kering setelah Pulau Buton muncul ke atas permukaan laut. Di Lele Mangura inilah kehidupan berawal. Masyarakat Buton juga menyebutkan Lele Mangura menjadi tempat pendaratan 2 mubalik utusan Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Ghafur dan Syekh Abdul Syukur dalam misi mencari Pulau Butuni atau Buton. Konon ceritanya ketika Pulau Buton ini naik sebagai desakan endogen, terus naik menjadi sebuah pulau dan ini tanah yang pertama kering. Nah, dan hari ini kita persembahkan tanah yang agung itu, tanah yang luhur itu untuk kejayaan Indonesia di ibu kota yang baru.
Selanjutnya tanah ini akan diserahkan kepada gubernur dan pada hari Minggu nanti gubernur membawanya ke IKN bersama seluruh gubernur di Indonesia untuk menghadiri pertemuan bersama Presiden Jokowi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton menggelar seleksi atlet yang akan berlaga pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda). Kegiatan tersebut dipusatkan di Gedung Wakaka, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, yang dimulai tanggal 10 hingga 14 Maret 2022. Ketua Panitia Seleksi Popda Buton, Nanang Lakaungge, menjelaskan pihaknya membutuhkan atlet untuk mengikuti Popda Sultra 2022 sebanyak 63 orang dengan rincian 11 atlet putra di cabang sepak takraw, pencak silat 6 orang putra-putri, 24 orang di cabang bola basket putra-putri, dan 22 orang putra-putri di cabang bulu tangkis. Sementara itu, Bupati Buton Labakri meminta kepada peserta seleksi Popda agar menjaga kekompakan, kebersamaan, dan menjunjung sportivitas. Utamanya wasit harus betul-betul melihat kualitas peserta sehingga mendapatkan atlet Popda terbaik untuk mewakili Buton. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mengungkap 2 penyebab harga minyak goreng di pasar tradisional Bau-Bau terus melambung tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar ritual pengambilan tanah Lele Mangura sebagai perwakilan tanah dari Sulawesi Tenggara untuk dibawa ke ibu kota negara Nusantara. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih.